Malam pertama kita buat di Wanua Ure. Malam kedua kita buat di Kolongan. Malam ketiga kita buat di IT Center lantai 5. Dan malam hari ini malam terakhir KKR Komsel kita yang gabungan Tanggari, apalagi Kolongan, apalagi Tatelu, Manado, Politeknik, apalagi Air Madidi, di Air Madidi dan Perum. Siapa yang ikut KKR itu 4 malam termasuk dengan ini ikut? Angkat tangan coba. Siapa yang hanya 3 malam sama malam ini? 2 malam? Siapa yang baru pertama kali datang? Oke, puji Tuhan. Kami menyambut teman-teman semuanya. Yang saya lihat tadi hujan, tapi teman-teman gak beranjak untuk tinggalkan tempat duduk. Tapi pas duduk ya so basah. Tapi gak apa-apa, anggaplah orang gak bonceng-bonceng di motor pengucapan, amin. Basah-basah, ujang-ujang, ada terjebak di Tanggari mau kemari, mau tidak mau orang mesti pulang biar basah, amin. Apalagi ini menyembah Tuhan, amin. Ayo buka Alkitab. Kitab Wahyu pasal yang ke-3. Kitab Wahyu di mana ya? Matius, Markus, Lukas, Wahyu. Wahyu pasal yang ke-3. Sering saya sampaikan firman Tuhan ini, karena saya mau beri yang ringan-ringan saja. Tidak terlalu susah untuk berpikir, apalagi kondisi malam ini. Baca sama-sama. 2, 3. Lihat. Tunggu. Coba cari dulu. Ayo. Wahyu 3 ayat 20. Baca sama-sama ya. Coba cari dulu ayat 20. Yang saya suruh ambil air ada? Roland. Wahyu 3 ayat 20. Baca sama-sama ya. 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Sampai situ dulu. Ini saya mau terjemahkan bagaimana? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Apakah ini istilah yang susah, kalimat yang susah? Gampang. Apakah ini mau diterjemahkan agak susah? Mungkin teman-teman bertanya, itu pintu apa itu bang? Ada yang belum tahu pintu? Ada yang nggak tahu? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Simpel banget. Kalimat selanjutnya baca 2, 3. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Sampai situ dulu. Yesus memposisikan diri. Dia menggambarkan. Dia bilang begini. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Anggaplah ini pintu. Mengetok. Apalagi kita bilang, jika ada orang mendengar apa? Suaraku. Dan membukakan pintu. Baca sama-sama 2, 3. Aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Duh, nggak perlu orang mau terjemahkan di kamus manapun. Anda nggak perlu sekolah teologi untuk mengerti ayat gampang ini. Yesus memposisikan diri sebagai tamu yang terhormat. Aku mengetuk. Pertanyaan saya, bisa nggak Yesus tembus tembok? Bisa banget. Dia Allah yang maha hadir.
Dia tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Hari ini terjadi mujizat di tempat ini. Di luar sana, di jam yang sama, di negara bagian manapun, ketika mereka buat ibadah, Yesus pun yang sama hadir di sana. Bisa, gampang. Bisa nggak Yesus menghilang? Sangat-sangat mungkin, sangat-sangat bisa. Dia Allah, dia Tuhan. Iblis pernah bilang begini, mencobai, coba buat batu ini jadi roti. Kalau Yesus orang Manado, iblis dia bikin roti boleh. Tapi Yesus menjelaskan ini bukan masalah rumah. Yesus memposisikan diri sebagai tuan atau sebagai tamu yang terhormat. Untuk masalah hati kita, ini berbicara tentang hati. Yesus gak akan pernah masuk dan tinggal di hati seseorang kalau orang itu gak mau bukakan pintu hatinya. Yesus gak akan pernah masuk. Mau Anda serusak apapun, Yesus bisa benahi. Tapi kalau Anda tetap tutup pintu hatimu, Yesus bukan gak bisa berbuat banyak, tapi dia gak bisa berbuat apa-apa, karena Anda dan saya membiarkan dia di luar. Kita sengaja gak izinkan dia masuk. Dia gak bisa rubah hati orang, bukan dia gak mampu, tapi dia beri pilihan kepada orang-orang. Untuk masalah Yesus tinggal di hati orang. Ini masalah Anda menerima atau Anda tetap menutup pintu hatimu. Makanya ada istilah orang-orang, hatimu adalah raja. Tompe hati, torang petanggung jawab. Nah mungkin kan pacaran, kalau dibilang sayang jaga akan tapi hati nih. Jaga baik-baik tapi hati. Tada titipan. Baru jadi 2 bulan. Baru jadi 2 bulan. Baru jadi 2 hari. So merayakan anniversary. Kong baku panggil lagi ayah dan bunda. Ayah. Aduh ayah DP papa dicoba aja pakai nama. Orang piana dia panggil ayah. Bunda, aduh siang mama dia panggil Marta. Ayah dan bunda. Dedek baru baku dapat 2 jam dia sayang. DP adek sendiri kasih yang so lapar. Kak minta duit beli makan, pi minta sana ngana. Martu dedek baru, aduh mau makan apa ngana? Mau makan ngopi di cobeng. Tuh dedek yang asli, yang memang satu fam, mau minta doi bilang, pi beli joki nusu sana. Apa? Biapong. Aduh. Siang. Kok mau suruh jaga hati? Aduh. Ya ketua, amin ketua. Kalau masalah hati, Yesus gambarkan kan supaya orang mengerti. Yesus gak bisa berbuat apa-apa. Dia mau jadi kekasih hati kita, tapi masalahnya ada kekasih yang lain di dalam hati kita. Ada kekasih yang salah. Ini bukan masalah pacaran ini. Ada sesuatu yang salah. Yang kita coba pertahankan. Tunggu, saya teringat ayat ini ya. Tidak direncanakan ayat ini. Markus pasal yang ke-7
Ayat 21, coba lihat Alkitab. Kekasih yang salah, kira-kira daftarnya ini. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala apa? Pikiran jahat. Apalagi? Percabulan. Apa itu percabulan? Pornografi itu percabulan. Apalagi? Pencurian. Apalagi coba? Pembunuhan. Apalagi? Persinahan. Apalagi? Keserakahan. Apalagi? Kejahatan itu apa? Judi itu kejahatan. Kalau nak kejahatan coba berdoa, Tuhan, urapi tangan saya ini. Kau mau lempar, mau cabu yoker atau mau cabu askopong misalnya. Kenapa judi bersembunyi? Karena takut polisi mau datang. Apa itu kejahatan? Alkitab bilang di bagian lain, pemabuk tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya tidak ada orang mau berdoa, Tuhan kuduskan minuman ini. Nggak ada. Dia tahu itu salah. Ada enggak mau berdoa, Tuhan biarlah ini stinky ini. Kan dia tak salah. Nah Yesus gak bisa berbuat apa-apa. Kita gak bisa menang di area ini. Kita yang sejak lahir Alkitab bilang telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Bukan karena kesalahan Anda dan saya, tapi kesalahan Adam dan Hawa. Kalau mau marah-marah sekarang, semua orang telah berdosa. Anak kecil tidak perlu diajar berbohong, tiba-tiba dia bisa berbohong. Sampai dah ambil mama pedoi, padahal solia dia dah ambil. Tahu siapa? Apa nanti di belakang? Gula-gula, padahal doi. Siapa yang ngajar? Dah sekolah di mana dia? Karena memang dosa itu dari dulu memang semelekat kepada manusia. Ketika lahir, manusia itu sudah lahir dalam dosa. Apa itu kejahatan nih? Kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Yesus mau masuk, mau tangani semua hal itu, mau ambil semua itu. Tapi Yesus memposisikan diri sebagai Tuhan yang sopan. Makanya dia siapkan neraka, dia siapkan sorga. Kalau ada orang buka pintu, ketika dia ketuk, dia dengar buka pintu, Yesus akan masuk tinggal dan merubah hati orang itu. Tapi kalau kita cuma dengar, kita masih muda, nanti Jo kita buka tapi pintu hati. Kalau seumur 30 tahun belum buka ini, nanti Jo masih 17 tahun. Nanti kalau misalnya pas tapi umur 25 koman, kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Masalahnya mau sampai 25 enggak? Memang semua rip dan tulis itu dompet umur 50 tahun ke atas. Masalahnya Anda bisa prediksi enggak 10 jam ke depan. Ini masalahnya ini. Masalahnya kamu tahu enggak? Lagi bawa motor kombi Vipali, tak pelisi. Masih tahu enggak? Tahu enggak tuh orang? Kalau seandainya kita tahu misalnya ini siapa ya? Oppo mau mati 50 tahun. Ya, ngapain mau ibadah-ibadah sekarang? Kalau dia so tahu dia mau mati 50 tahun, bertobat jauh umur 49, 9 bulan. 3 bulan terakhir melayani Tuhan. Pasti masuk surga. Karena dia bertobat sebelum dia mati. Masalahnya kita nggak tahu. Dan semua yang tidak ditangani oleh Yesus hatinya, ini bahaya. Bahayanya bukan masuk penjara. Aduh, dosa ciri nih.
Teman-teman pernah buka video nggak di YouTube? Saya pernah cuma iseng-iseng reaksi orang ketika mendengar divonis mati. Dia membunuh hebat, tapi pas dengar vonis mati langsung sama dengan lemah DP lutut langsung jatuh di lantai. Itu baru dia vonis mati loh. Vonis mati kan orang kan masih bisa bilang, masih ada kesempatan bertobat. Tapi masalahnya kalau hatimu tidak, Yesus tetap di luar dan engkau tidak izinkan dia masuk, engkau Yesus cuma ada di pengetahuanmu bahwa kamu Kristen, kamu ketika mati ini bahaya. Kamu bukan bertaruh uang, kamu bukan bertaruh jabatan, uang atau kekayaan. Kalau kekayaan hilang orang bilang masih gampang mau cari. Tapi masalah hidup kekalmu nanti. Hidup kekal di surga atau saya tidak bangga menyebut neraka. Tapi tempat itu ada. Saya kasih contoh terakhir. Lukas pasal 13. Ayat terakhir ini. Ayat 22. Perhatikan. Perikopnya bilang begini. Coba baca sama-sama ya. 2, 3. Siapa yang diselamatkan? Ayat 22. Kemudian baca sama-sama. Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Apa yang Yesus ajarkan? Kerajaan Allah. Apa yang Yesus ajarkan? Kalau ada orang yang buka hatinya, Yesus akan masuk dan tinggal di hati orang itu. Apa yang Yesus ajarkan? Kalau kamu meminum air hidup ini, kamu tidak akan haus lagi selama-lamanya. Yesus berbicara dengan seorang perempuan yang punya 5 suami, tapi yang sekarang bukan suaminya yang ke-6. Yesus bisa merubah banyak orang. Ada seorang wanita terkenal dalam Lukas pasal 7. Dia pergi ketika dia lihat Yesus diundang di rumah orang Farisi. Dia datang. Ini momen kesempatan satu kali selama-lamanya. Untuk datang di rumah orang Farisi saja ini bayar harganya. Wah. Sangat-sangat butuh harga yang mahal untuk menginjakan kaki di rumah orang Farisi ahli Taurat. Kenapa? Karena wanita ini telah dicap oleh banyak orang sebagai seorang yang terkenal orang berdosa. Tapi wanita ini terobos semua hal itu di pikirannya. Ini kesempatan untuk Yesus masuk di hatinya. Dia pergi sehingga ceritanya dia sampai di rumah itu. Si orang Farisi bilang, ini kalau dia betul-betul nabi, dibilang kepada Yesus, pasti dia tahu siapa wanita ini. Lihat ya. Si orang Farisi menganggap dia gak berdosa. Si wanita ini dianggap seorang yang terkenal berdosa. Yesus buat perumpamaan. Simon, ada 2 orang berhutang. Yang satu 500 dinar, yang satu 50. Tapi kedua orang itu tidak bisa melunasi hutangnya. Dan tiba-tiba dilunasi 2 hutang itu, 500 dan 50 dinar. Dilunasi semuanya tanpa mereka bayar apa-apa, tanpa syarat apapun. Manakah yang lebih berterima kasih? Simon bilang, tentu yang hutangnya paling banyak. Betul katamu Simon, kata Tuhan. Tapi saya mau bilang begini, dosa kecil, dia bilang begini kan, 500 dinar dan 50, ini perbedaannya jauh. Tapi Yesus bilang, dia gambarkan tentang dosa yang banyak ini dan dosa yang sedikit. Dua-dua manusia tidak bisa menanganinya. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menangani dosanya, nggak ada. Yesus menjelaskan hutang yang banyak dan hutang yang sedikit. Kalau itu dosa, dua-dua tidak bisa
melunasinya. Dua-dua tidak bisa membersihkannya. Dua-dua tidak bisa menanganinya. Cuma Yesus yang bisa, amin. Cuma Yesus yang bisa. Makanya Yesus bilang kepada wanita ini, pergilah, dosamu yang banyak telah diampuni. Pergilah dengan selamat. Cuma Yesus yang bisa. Makanya Yesus mengajar di jalan sebelum dia mati di kayu salib menebus dosa manusia. Dia mulai mengajarkan. Dia mulai masuk ke hati orang-orang lewat firman yang dia sampaikan. Dia mulai ajarkan kerajaan Allah tentang bagaimana dunia ini suatu waktu nanti akan dimusnahkan. Semua yang dibangun di bumi, semua akan lenyap dengan seketika. Yesus mulai mengajarkan tentang kasihnya, tapi dia mulai peringatkan. Ada orang-orang yang akan masuk ke dalam tempat yang penuh ratap dan kertak gigi. Neraka namanya. Dia peringatkan orang-orang. Ayat 23. Roland boleh ambil air lagi. Ayat 23 bilang begini, coba sama-sama. 2, 3. Dan ada seorang Tuhan apa? Dia tanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ini pertanyaan yang sangat bagus ini. Orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu apa? Yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu banyak orang akan berusaha masuk, tapi apa? Beda ya, berusaha dan berjuang. Ini perbedaan jauh sekali. 3 katanya, pertama sama berusaha dan berjuang. Sedang orang mau dapatkan hati wanita perlu perjuangan. Betul enggak? Mesti kirim SMS, sayang sama akang. Mesti perhatian. Mesti traktir. Supaya dia suka. Biasa di rumah habis mandi cuma basisir biasa, sekarang semula aja pakai minyak rambut, pakai pomade. Biasa begini lah. Ya toh? Sebelum aku dapat, handphone kan berfungsi sebagai kaca juga. Pasang kamera depan, lihat ke kaca. Mau berjuang ya DP hati ini. Kong udah datang lah cuma dengan Vario, tuh satu tuh siang Pajero. Mau gas gimana ini? Mar mesti berjuang. Ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Makanya ada istilah mantan. Amin. Ada istilah mantan karena memang untuk hati orang saja yang sebenarnya bukan orang pehat, orang berjuang. Apalagi orang hati ini penilaian Tuhan bukan bagian luar. Kalau Tuhan nilai bagian luar, gampang sekali memanipulasi. Pakai kalung salib, tato-tato salib. Ya mau rohani lah itu. Ayat Yohanes 3 ayat 16. Nak mau rohani lah itu. Kalau cuma bagian luar, pakai baju rohani. Online, langsung pesan, langsung dapat kaos rohani, gampang. Kalau nggak bisa sabun, tulisin kapur jo, nanti hapus ulang.
Rohani ini cowok ini. Bawa Alkitab jadi jalan. Gampang. Masuk gereja jo tiap minggu gampang Tuhan menilai. Oh, kalau dari luar ya penilaiannya. Oh, luar biasa ini. Tanda ini masuk gereja tiap minggu luar biasa. Masalahnya yang Tuhan nilai bukan bagian luar. Sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata, tapi Tuhan menilai sampai kedalaman hati. Dan kalau Tuhan yang nilai, tidak ada yang salah. Amin. Yuk kita lihat ayat-ayat terakhir. Ayat 23. Oh, ayat 24. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Ayat 25. Nih, kebalikannya ini. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu. Baca sama-sama 23. Aku akan berdiri. Kamu akan berdiri apa? Ayat 25. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu. Sekarang kebalikan loh. Tadi orang baca di ayat pertama apa? Tuhan yang ketuk pintu hati orang. Tapi di akhir zaman, ini kebalikannya. Sekarang Tuhan yang tutup pintu, tapi apa? Ada orang-orang yang ketok pintu. Orang-orang itu siapa? Kan nggak tulis nama di sini. Siapakah orang-orang itu? Coba lihat. Dia bilang begini, Tuhan bukakan kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nih ayat 26 coba lihat nih. Ini orang-orang itu seperti ini. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu. Dan engkau telah mengajar apa? Siapakah orang-orang itu? Orang Kristen. Kami telah makan di hadapanmu. Dan kami telah mendengar engkau mengajar di jalan-jalan kota kami. Orang ini pernah dengar firman, pernah duduk dalam kelompok ibadah. Orang ini pernah ada di sebuah komunitas rohani. Orang ini pernah menghadiri KKR seperti Anda malam ini. Karena dia pernah bilang begini, dia mau bela diri, dia bilang, kami pernah dengar engkau mengajar di jalan kota-kota kami. Kalau seandainya dia tidak pernah dengar kan, paling dorang badiang. Mau bela diri apa? Memang tidak dengar firman? Tapi ini tidak dengar firman. Apa Yesus bilang coba. Tetapi ia akan berkata kepadamu, baca sama-sama 23. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Baca lebih kuat, 23. Enyalah dari hadapanku yang melakukan apa? Di luarnya rohani, di dalamnya jahat. Ini bahaya. Tapi yang menarik di sini, Anda lihat ya. Kalau orang baca ayat ini sederhana, dia sama yang orang baca cuma tere-tere begini. Tapi coba kalau orang bayangkan DP situasi itu. Ini orang semua lempar di neraka loh. Ya anggaplah lagi antri orang-orang ini. Yang sebelah nanti mau masuk surga di sebelah sana. Kok ngana baris di sini memang mau masuk neraka lagi antri. Ngana sudah lihat di urutan 10 sana sudah buang ke neraka. Apakah ngana akan berjalan dengan santai? Tiup-tiup mulu? Menyanyi yo? Masih mau menyanyi lagi? Cincin kawin. Masih mau menyanyi begitu di situ? Semua lempar di neraka masalahnya ini.
ayat ini bilang orang ini tahu pintu sudah tutup sekarang. Ini kesempatan terakhir. Dia nggak bisa perbaiki lagi. Makanya dia coba tawar, Tuhan, kita pernah dengar Tuhan mengajar di jalan-jalan kota kami. Dia mau tawarkan dengan sesuatu yang rohani. Kita pernah beribadah Tuhan dulu. Tapi Tuhan bilang, nyada, aku tidak kenal kamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, hai pembuat kejahatan. Sekejam itukah Tuhan? Di akhir zaman iya. Sejahat itukah dalam tanda petik Tuhan? Bukan jahat, tapi Tuhan akan balas setiap orang menurut perbuatan mereka selama mereka di bumi. Orang itu tahu ini hari ini terakhir. Dia coba tawarkan. Kita percaya di masa itu dia lagi bingung sekarang, lagi menangis, lagi meronta-ronta dia. Bisa mau lempar di neraka ini, sementara pintu sudah tutup. Dia pe teman so masuk, dia pe keluarga lain so masuk, dia pe anak so masuk. Dia nyanda. Apakah dia mau toki pintu cuma Tuhan buka pintu? Apakah dengan suara lembut, Tuhan buka kok pintu, Tuhan jam aku sedu? Nggak begitu dia batoki pintu. Kita pernah sering kali ilustrasi. Coba saudara bayangkan dari puskesmas kemari. Rumah saudara di sini, anggaplah ini pintu mau masuk. Kalau saudara jalan, tiba-tiba ada 10 orang sudah yang peda jasa garis di aspal. Tak mau potongan, ngana lihat di mukanya ada orang lain cuma kita ini. Ngana mau jalan santai, sambil mau menyanyi, nggak mau tambah nyanyi. Kok ngana lari di sini ngambil belok pengape rumah, masuk di pintu, dorang sudah di muka situ. Ngana mau toki pintu, mak, dong semua potong kita, mak, buka. Iya. Mak, cepat juga mak. Mak, ini sodekan masuk 5 langkah. Orang semua potong, nggak begitu, nggak mungkin. Paling nak batoki, nggak loncat, bak. Hancur kalau hancur tuh pintu, nanti bikin ulang. Paling dari jauh nggak sempat teriak, mama, buka mama. Sama mati. Kalau kok ditusuk dengan panah asmara nak mau mati. Paling kelepek-kelepek, iya toh? Nah, ini peda. Seberapa jam dah gosok peda? 2 hari. 2 hari dah gosok sama neng silet dia itu. Tamu bunuh ngana, nggak pikir, ngana pas sampai sini, orang sudah di muka situ. Oh salah orang, sokong kita orang sana. Mau lewat terus tuh, nyatanya orang belok. Ngana tamu bunuh, mau bagaimana ngabatoki coba? Kong ini kalau orang ya misalnya, ya sudah tabu buka tuh pintu, ganti 1 yo no, ya no, 1 ganti 1, bedok jo, biar jo mati mar bedok, kan boleh melawang. Mar ini neraka, siapa mau tolong? Ngana pe beb mau tolong, ngana pe bunda mau tolong tadi. Yayang tolong Yayang mau tolong Yayang dah antri di neraka Yayang. Mau mesra-mesra di situ. Masih mau bilang lagi, sayang ngana pe papa pelaut. Masih mau bilang begitu. Sayang ngapain papa tukang gali sumur. Kok tahu? Masih mau bilang kok tahu? Mau tolak di neraka ini kok tahu? Mana mau batoki bagaimana coba? Tuhan so tutul, Tuhan so bilang, hanyalah dari hadapan kamu sekalian buat kejahatan. Kita percaya kalau Tuhan mau gambarkan ini belum seberapa. Paling teman-teman akan bataria kuat. Kita saya contoh tutup telinga. Mau bataria bagaimana coba? Kita bersuara keras ini. Mau Tuhan bukakan pintu. Enggak. Semua mati loh ini. Dan tidak ada kesempatan untuk kembali. Kalau masuk penjara, seumur hidup ngana masih boleh berharap nanti dapat remisi, bisa lebih cepat keluar, boleh.
Bolehlah jadi hukuman seumur hidup, jadi cuma jadi 20 tahun contoh. Walaupun itu seberat juga. Tapi ini memang mau dilemparkan neraka dan gak ada masa untuk memperbaiki. Berarti Anda akan cari cara satu-satunya terakhir. Anda bilang, dengan Anda bilang, kita pernah dengar firman, Tuhan bilang, kita nak kenal gak nak? Hai kamu pembuat kejahatan. Ngana akan bateria begini. Tuhan, buka pintu. Ngana akan bateria. Tuhan, kita menyesal. Kita menyesal. Kita dulu orang udah piara Tuhan. Tuhan ada dengar. Sebab hari itu hari di mana Tuhan hanya melemparkan orang ke neraka dan bawa orang masuk ke surga. Bukan untuk pertobatan lagi. Kamu kan teriak, Tuhan, tapi bawa Mas, tapi bawa pendeta. Aku tidak kenal kamu. 30 tahun Lia ikut Tuhan dengar firman. Cuma mau dengar satu kalimat. Enjalah dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Sayang anak muda, kamu sedang bertaruh hidupmu untuk kerajaan Allah atau neraka. Sayang kalau Anda tidak izinkan Yesus masuk di hatimu. Indah. Coba tanya orang-orang di sini. Dulu kita telanjang aja lewat sini mabuk. Telanjang buka celana. Dulu kita suka mabuk, dulu suka sekali. Tapi ketika saya kenal Kristus, tidak ada yang bisa menggantikan Yesus di hatiku. Orang bukan orang sempurna, tapi Yesus menjamin kalau engkau setia sampai akhir hidupmu, kamu akan kuberikan mahkota kemuliaan. Kenapa enggak berikan hatimu sekarang? Kenapa kamu masih mengeraskan? Kenapa ada kekasih yang lain di hati? Tuhan bisa merubah hatimu malam ini. Namamu yang tadinya tidak tercatat di kitab kehidupan, Tuhan perintahkan malaikat catat. Andre, kamu sedang bertaruh untuk hidup yang kekal. Makanya Alkitab bilang, berjuanglah. Kalau kamu masih terikat dengan mabuk, berjuang untuk lepaskan. Karena harga yang kamu bayar ini akhirnya adalah surga. Amin. Sam, saya undang Sam. Cuma pemain musik saja coba. Tutup mata jasmani, tundukkan kepalamu. Ada kalimat, hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kau. Makanya hari ini Tuhan mengetuk pintu hatimu lewat firman malam ini. Tuhan tidak benci engkau. Bahkan Tuhan mengasihi engkau. Dia beri kamu kesempatan sebelum hari-hari di mana seperti yang tadi itu dikatakan. Hari ini dia datang pertama kali, dia menerima siapa saja. Dia tidak peduli latar belakangmu. Dia tidak peduli seberapa banyak dosa yang kamu buat. Dia masih Tuhan yang sama yang saya percayai. Yang ketika Alkitab katakan orang berdosa berkumpul bersama-samanya. Bukan karena dia suka dosanya, karena dia suka orangnya dan dia mau ampuni kesalahan mereka kalau mereka buka hatinya. Tutup mata jasmanimu. Dengarkan suara Roh Kudus berbicara lembut di hatimu. Masih ada kejahatan yang kamu simpan di hati, yang Tuhan gak bisa masuk campur. Makanya malam ini saya mau bilang, buka hatimu dan berjuanglah. Malam ini harus menjadi malam sejarahmu. Ketika 10 tahun depan engkau akan ingat, ini malam pertobatan saya. Malam ini harus menjadi malam sejarahmu. Ketika engkau nanti berhadapan dengan Tuhan, Tuhan bilang, malam ini, malam itu kamu menyerahkan hatimu kepadaku. Makanya engkau layak masuk ke dalam kerajaan surga.
Tuhan serius dengan hidupmu. Semua bangkit berdiri. Anda harus buat sejarah malam ini. Ubah hatiku seperti hatimu. Harus ada sesuatu yang kamu serahkan di bawah kaki Tuhan malam ini. Berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku. Harus ada sesuatu yang terjadi, jangan lalu. Kamu harus buat keputusan sekarang. Yang gaul itu di dalam Yesus. Bebas dari semua yang jahat. Maukah engkau bergabung suatu waktu nanti dengan Daud di kerajaan sorga? Dengan Abraham yang bayar harga. Denganmu yang tetap menjadi pemberita kebenaran seumur hidupnya. Maukah engkau bergabung dengan Paulus, Petrus, Yohanes yang sekalipun mereka kehilangan nyawa, mereka pertahankan imannya. Kamu harus buat keputusan malam ini. Di akhir pujian ini, bahkan sementara pujian ini dinyanyikan, ketika Roh Kudus bicara di hatimu, jangan lihat kiri kanan. Engkau harus berlari cepat ke depan, berlutut. Sekarang waktunya engkau maju. Saya undang dengan cepat. Hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi. Ayo, ada yang mengeraskan hati. Malam ini buat sejarah di hidupmu. Saya menemukan Yesus. Saya diampuni pelanggarannya. Tuhan, ini rinduku. Yesus mengasihimu. Dia tidak akan tutup pintu surga bagimu yang bertobat. Bertobat malam ini. Ceritakan isi hatimu kepada Tuhan. Sebuah kesempatan malam ini. Tuhan lihat, Tuhan tahu. Engkau berlutut bukan engkau rendah, karena engkau menghormati Tuhan setinggi mungkin. Tapi di hati saya masih ada satu orang yang mengeraskan hati malam ini. Ayo maju engkau orang itu. Kamu malu karena kamu memperhitungkan banyak hal. Tuhan, bukakan saya pintu, Tuhan. Tuhan, kita mau berubah, Tuhan. Hari ini kamu harus buat keputusan di hatimu.
undang nanti hamba-hamba Tuhan berdoa. Alfa, Brother Billy, Eva, Engkau tahu boleh doakan. Dela, ceritaku dari Jos, si Angie boleh. Ayo kita bantu anak-anak muda ini. Doakan, jangan dua orang sekaligus, satu orang. Masa lalu engkau tetap memilihku, bahkan ku Sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya amin. tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku, amin Yesus, lebih dari siapapun. Engkau tahu, Yesus tahu ceritaku dari isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Kan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah
rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ayo terus doakan. Nih. Belakang, belakang. Apa? Ikut ya. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Dalam pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sudah situ? Sudah? Sungguh ku terkagum amat. Yang tahu pujian ini nyanyi. dalammu, Yesus. Yesus. Sambil bangkit berdiri semuanya. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekuatan Jangan takut.